baik sekali, terutama dari dukungan dari Stikes Saling Surat Pekanbaru. Ini adalah PKM pertama. Ini adalah PKM pertama kita. Kita ada administrasi karena di PKM itu sangat kompetitif, apalagi untuk penulisan dan lain-lainnya. Kalau untuk pengajuan dana tuh, share-nya dana tuh, dia dulu dari proposalnya tuh sesuai dengan strukturnya dengan baik apa tidak Kak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita kembali berbincang virtual dalam program Talks Berjarak Stikes Saling Syirah Pekanbaru. Kali ini bersama saya 3 orang mahasiswa yang mengikuti kegiatan PKM atau program kreativitas mahasiswa dan juga dengan salah seorang dosen pembimbing. Saya perkenalkan dosen program studi Teknologi Rekayasa Elektromedis Stikes Saling Syirah Pekanbaru, Bapak Rino Febrian Surakusumah STMN. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan juga 3 teman kita, Tata Yunita Oktaria, Apriliani, dan Indah Ramadona. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Kita langsung saja. Sebelumnya untuk teman-teman, boleh tahu dong teman-teman peserta PKM ini berasal dari prodi mana saja? Kita mulai dari Tata terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak. Saya Tata Yunita Oktaria dari Prodi Teknik Rekayasa Elektromedis Stikes Saling Syirah Pekanbaru. Apriliani. Baik, terima kasih Kak. Saya Apriliani, saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Elektromedis. Mungkin untuk Indah, Tata bisa menjelaskan. Indah Ramadona berasal dari Prodi Kesehatan Masyarakat Stikes Saling Syirah Pekanbaru. Baik. Pak Rino, saya ingin tahu Pak, pada PKM yang lalu, Bapak dan juga teman-teman lainnya mengambil PKM bagian apa ya Pak? Sebelum ini kami mengambil Karsa Cipta ya, PKM Karsa Cipta. Mungkin boleh dijelaskan Pak, dan boleh sharing juga PKM Karsa Cipta itu PKM yang bagaimana dan seperti apa Pak? Jadi PKM Karsa Cipta itu adalah memang yang outputnya itu adalah pengembang produk ya. Jadi yang ditargetkan dari Karsa Cipta sendiri adalah bagaimana mahasiswa bisa membuat suatu produk yang bisa digunakan dan diterapkan di masyarakat seperti itu. Beda dengan yang lain, biasanya yang lain itu cuma diminta artikel ilmiah, kemudian output dari penelitian, tapi kalau PKMKC ini ada produk yang dihasilkan seperti itu. Nah, Pak Rino, bagaimana sih Bapak bisa mendapatkan 3 orang ini sebagai tim Bapak? Oke, jadi pertama sekali memang ini berasal dari penelitian saya sendiri sebagai dosen. Dan saya dan Tata waktu itu memang bekerja dalam penelitian saya. Dan dari penelitian itu kita mengambil suatu bentuk kecil yang bisa diberikan dan dikembangkan dalam bentuk PKMKC. Jadi part dari awalnya bagian dari penelitian saya juga yang diambil ruang lingkupnya untuk PKMKC. Dan dari sana mungkin Tata juga menawarkan kepada teman-temannya siapa yang memang mau ikut bergabung dengan tim ini begitu ya. Jadi awalnya sih memang itu inisiatif dari mahasiswa sendiri bisa bergabung dengan tim PKMKC ini seperti itu. Dari penjelasan Tata yang saya dengar tadi ya Pak, kan ini berasal dari berbagai prodi Pak. Yang ingin saya tanyakan, mengapa dipilih dari berbagai prodi Pak? Apakah ada alasan tertentu terkait itu Pak? Ya, sebenarnya kan dari sisi keberhasilan program sendiri memang paling bagus itu disyaratkan oleh Dikti. Simbel Mawa itu memang dari lintas prodi ya, lintas bidang seperti itu. Jadi memang itu menjadi poin tersendiri, poin penambahan tersendiri diterimanya PKM itu. Jadi kalau misalkan lebih banyak ininya, prodinya itu lebih bagus seperti itu. Dari Bapak sendiri, apa kesan yang Bapak rasakan selama mengikuti PKM ini Pak? Kalau dari saya sendiri sih sebetulnya sangat excited, sangat baik sekali, terutama dari dukungan dari Stikes Saling Syirah Pekanbaru. Ini adalah PKM pertama. Ini adalah PKM pertama kita dan
tentunya dukungan dari Stikes itu sangat berarti dan kita bisa ini ya, bergerak dengan sangat baik dan juga maksimal seperti itu, dan diberikan juga fasilitas untuk pendamping ya dari inilah ya, dari pendamping dari Ibu Ari Kristina waktu itu ya. Jadi inilah sangat dibantu sekali dan tentunya sangat pengalaman yang sangat hebat sekali gitu. Mungkin bisa dijelaskan dan diberitahu kepada kita bagaimana proses di awal bisa terpilih untuk mengikuti PKM ini? Dari jelasan Pak Lino juga kan, Tata ini juga ada penelitian sama Pak Lino. Jadi Tata juga menawarkan ke saya, apakah saya mau ikut ke PKM. Itu kan saya juga mencari peluang PKM tuh, mencari apa aja, jadi saya terima gitu. Lalu, selama mengikuti kegiatan PKM ini sendiri, apa saja kendala yang Apriliani hadapi? Kendalanya kalau misalnya tuh karena kan waktu itu kan masih sistem online, kemungkinan di jaringannya atau susah komunikasi Kak, gitu. Kendala di jaringan. Dari Pak Rino sendiri Pak, sebagai pembimbing mereka, apa saja kendala yang Bapak alami Pak? Kendala ya, tentunya ini merupakan tantangan ya buat teman-teman semuanya. Bagaimana kita membagi waktu, tentunya di luar ini kan sebenarnya di luar perkuliahan kita, di sisi apa ya, dari sisi sibuknya mahasiswa dalam melakukan perkuliahan, kemudian dari kegiatan lainnya, tentunya bagaimana kita bisa memanage waktu kita dan meluangkan waktu kita sebaik mungkin untuk kegiatan PKM ini, seperti itu. Memang kendalanya seperti itu, dan tentunya karena dilakukan secara online juga ya, itu juga salah satu tantangan. Kemudian ada beberapa hal juga terkait dengan konten project yang akan kita lakukan, itu memang kendala teknisnya adalah dari sisi mungkin produknya memang belum sempurna, kemudian bagaimana produk itu sebaik mungkin, itu kendalanya teknisnya ada seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya kepada Tata atau Apriliani mungkin, bagaimana sih rasanya telah mengikuti dan menjadi bagian dari PKM pada 2021 lalu? Kalau dari saya sendiri itu Kak, cukup senang karena di situ kita tuh dilatih untuk menaati aturan seperti yang ada untuk penulisan proposal, terus kita tuh dapat kompak meningkatkan kekompakan, kerja sama tim, terus yang paling penting tuh kita tuh bisa membangun relasi dengan berbagai dari universitas lainnya. Dari Tata sih itu Kak. PKM merupakan program kreativitas mahasiswa. Nah, kalau boleh kita tahu dari pengetahuan teman-teman sekalian, berapa orang keseluruhan peserta kompetisi dari PKM ini? Untuk tahun 2021 kemarin, untuk jumlah proposal yang diusulkan itu sekitar 67 ribuan Kak. Sedangkan untuk yang didananya itu sekitar 5.430-an, yang lolos 700-an. Nah, dari sekian banyaknya peserta yang mengajukan proposal, apa sih kesan yang dirasakan teman-teman selama mengikuti PKM kemarin? Untuk kesannya itu kami dapat melakukan berkontribusi dalam kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, terus dapat mengembangkan semua yang ada bagian ilmu pengetahuan teknologi dari berbagai, terus membanggakan institusi, membanggakan orang tua, terutama diri sendiri. Lalu dari teman-teman sendiri, apa sih tipsnya sehingga dapat proposalnya hingga lolos di PKM tahun 2021 lalu? Untuk tipsnya mungkin yang pertama itu membaca buku pedoman PKM, tapi yang membaca yang terbaru. Terus saat ada administrasi, karena di PKM kan sangat kompetitif, apalagi untuk penulisan dan lain-lainnya. Terus kita tuh harus membuat unsur kreativitas ke inovasi yang kita buat itu harus dengan jelas. Untuk Apriliani sendiri bagaimana?
Kalau untuk saya sendiri sih, kalau dalam menyusun proposalnya tuh harus sesuai dengan administrasi yang sudah ditentukan. Kemudian untuk inovasi yang misalnya ada ide tuh harus yang terbaru, tidak harus yang sudah ada gitu. Kalau misalnya sudah ada bisa dikembangkan apa yang lebih terbaru dari yang sudah ada. Kalau dari Pak Rino sendiri selaku pembimbing dari PKM teman-teman, apa sih tips dari Bapak terkait dalam proses pengurusan proposal PKM ini, Pak? Ya, pertama dari ide sendiri ya. Jadi sebetulnya kalau memang ini idenya belum terlalu kuat, memang kita bisa berangkat dari penelitian dosen ya. Jadi penelitian dosen itu harus punya satu bagian kecil yang bisa diekstrak untuk bisa menjadi topik mahasiswa. Tentunya lebih signifikan ya. Dan kedua mungkin juga mahasiswa sendiri bisa berpikir lebih kreatif lagi. Dan itu sudah dibangun dari ini ya, dari lingkungannya. Misalkan di dalam program studi itu kita sudah biasakan untuk bisa sharing-sharing terkait dengan kondisi masyarakat saat ini, kemudian bagaimana perkembangan teknologi saat ini. Lingkungan inovasi itu harus sudah dibangun dari program studi dan juga teman-teman yang lainnya, sehingga iklim inovasi itu bisa terbangun, sehingga memang pemikiran teman-teman bisa lebih kreatif untuk bisa mendevelop suatu proposal begitu. Dan itu pertama dari sisi ide, kemudian kedua dari sisi formatting terutama ya, karena setahu saya memang yang banyak tidak lolos itu karena memang tidak sesuai format dan tidak sesuai standar dari panduan sendiri. Itu perlu dilihat lagi, kemudian panduan proposalnya seperti apa syarat-syarat ukuran-ukurannya, babnya, kemudian keuangannya apa syarat-syaratnya. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bapak. Untuk Bapak dan juga teman-teman, untuk tahun 2022, jika ada PKM lagi, apakah akan mengikuti PKM tersebut? Gimana? Ini mungkin Tata, Amis, atau ya sama Ami. Kalau saya tentu sangat sangat berharap dari teman-teman mahasiswa semua bisa ikut ya, nggak hanya satu lah, ya semua mahasiswa itu harus berusaha bikin dulu dan sudah diprogram dari sekarang bisa membuat proposalnya, tidak harus menunggu tahun depan, tapi dari sekarang sudah di planning, sudah dipikirkan kira-kira akan bikin apa, seperti itu. Mungkin dari Tata atau Apriliani sendiri, jika tahun 2022 ada PKM lagi, apakah ingin mengikuti? Kalau udah ada ide, kemudian udah memecahkan masalah nih Kak, misalnya dari masyarakat atau apapun sehingga menghasilkan ide, mungkin kalau ada kesempatan mau coba lagi. Apriliani bagaimana? Kalau saya sih kalau misalnya ide udah ada, timnya sudah ada, insya Allah bisa ikut. Bisa juga Kak. Nah, oke. Tata dan Apriliani mungkin bisa dong kasih semangat buat teman-teman mahasiswa lainnya yang ingin ikut PKM. Baik Kak. Untuk teman-teman sekalian yang mau mengikuti PKM, tetap berusaha, idenya tuh kembangkan terus, dan untuk penulisan proposal itu harus sesuai dengan yang ditentukan. Karena kalau untuk pengajuan dana tuh, share-nya dana tuh, lihat dulu dari proposalnya tuh sesuai dengan strukturnya dengan baik apa tidak Kak gitu. Dari Tata? Kalau dari Tata sendiri, yaitu dari diri kita sendiri, yaitu harus mempunyai niat yang kuat untuk menjalankan PKM, karena PKM itu kan berkelanjutan sampai 6 bulan ke depan, terus mempunyai jiwa yang bertanggung jawab. Untuk pembentukan timnya itu harus kompak, bekerja sama. Yang penting untuk yang ingin mengikuti tetap harus berkomunikasi dengan tim-tim dan rekan yang lainnya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya Pak, untuk mengikuti kegiatan PKM tahun 2022 yang akan datang, mungkin dari Bapak sendiri selaku pembimbing, persiapan apa yang seharusnya disiapkan mahasiswa jika ingin benar-benar mengikuti PKM ini Pak? Ya, pertama tentunya kita berangkat dari manajemen dulu ya. Jadi dari Stikes Salinsyirah Pekanbaru harus punya suatu program yang berjenjang
mulai dari mungkin dari kompetisi dalam prodi dulu. Kemudian biasanya kalau di kampus lain itu sudah punya ini ya, program khususnya. Jadi perlombaan itu sudah dimulai dari antar prodi, kemudian lingkup stikers, baru setelah itu kita dapatkan beberapa calon yang bisa dimasukkan ke dalam PKM secara nasional. Berangkat dari situ dulu ya. Nanti mungkin ini usulan buat stikers bisa dibikin programnya dan ada hadiah-hadiahnya juga gitu ya, biar semangat mahasiswanya. Kedua, tentunya dari mahasiswa sendiri, dari sekarang sudah mulai bertanya-tanya. Ini kita sudah punya alumni PKM ya, ada Tata, Ami, ada Indah, itu bisa berdiskusi, ngobrol, sharing-sharing, kira-kira topik apa yang menarik begitu. Dan juga mahasiswa juga tanya ke dosen-dosennya, Pak, kira-kira apa topik yang menarik yang bisa dijadikan PKM misalkan. Atau misalkan punya ide, Pak ini gimana, Bu ini gimana topiknya, kira-kira menarik nggak, seperti itu. Dan juga pelajari semua tipe-tipe PKM. Kita nggak hanya PKM KC, ada beberapa tipe PKM, ada kewirausahaan, ada pengabdian masyarakat, ada penelitian, itu bisa dipelajari semua. Dan teman-teman ikutlah sesuai dengan minatnya begitu. Dan dari sekarang sudah dibangun kira-kira apa yang mau dibikin. Memang untuk mencari topik yang menarik itu teman-teman harus banyak baca ya, harus banyak berinteraksi dengan masyarakat begitu. Jadi biar tahu sekarang itu masalah apa sih yang paling signifikan di masyarakat. Kalau kemarin kita ngangkat tema COVID ya, karena memang COVID yang memang menjadi tren saat ini atau menjadi isu nasional dan global ya. Dan tentunya isu sesignifikan apa isu itu menjadi yang akan diangkat itu tentu menjadi poin penting dalam kelulusan IPKM seperti itu. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak dan juga teman-teman untuk meluangkan waktunya dalam program Talk Berjarak Stikes Salincerah Pekanbaru. Terima kasih juga karena sudah sharing pengalamannya kepada kami. Dan terima kasih kepada Sobat Stikes Salincerah Pekanbaru yang telah menyaksikan Talk Berjarak. Kita ketemu lagi dalam Talk Berjarak selanjutnya. Sekian dari saya Fatima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.